Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namahduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan ini, di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan nikmat yang terbesar pada diri kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan pada diri kita. Segala puji bagi Allah, mari kita haturkan hanya kepada Allah. Sholawat dan salam tercurah kepada tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang luar biasa, soleh dan solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini, yaitu di hari yang ke-8. Di hari yang ke-8 ini sungguh luar biasa keistimewaannya. Allah akan memberikan pahala kepada amal kita seperti pahalanya ahli ibadah. Berapa pahalanya? Yaitu ada 60.000 pahala yang akan kita dapatkan apabila kita bisa menunaikan ibadah yang hari yang ke-8 ini. Masya Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mengikuti ahli ibadah. Meski dalam suasana Ramadan yang berbeda ini, kita berharap semua orang tidak berputus asa. Ramadan ini secara terasa berbeda sebab ibadah suci ini berlangsung di tengah wabah pandemi yang hampir melanda seluruh dunia. Semoga wabah ini, pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari musibah pandemi ini. Anak-anakku yang berbahagia, akibatnya puasa dan segala aktivitas yang mengiring pun berbeda karena di situasi pandemi ini. Keramaian dan keseruan saat berbuka dengan teman-teman dan saudara juga dibatasi. Aktivitas pun kita dikurangi, aktivitas kita dibatasi. Aktivitas kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Namun, untuk menyambut dan mengisi Ramadan, kita harus tetap optimis. Kita harus menyambut dengan bergembira, karena ini bulan penuh anugerah, bulan penuh cahaya dari Ilahi Robbi. Meski begitu anak-anak, bukan berarti kita harus kehilangan momen untuk berkarya dan beraktivitas. Justru dengan banyak waktu yang luang setiap orang sejatinya, kita justru bisa berlomba-lomba untuk menciptakan dan mengisi kegiatan dengan berinovasi untuk meraih pahala dan berkah Ramadan ini. Puasa merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang akan terasa ringan dan dapat dijalankan dengan penuh ketaatan dan dengan rasa syukur. Anak-anakku yang luar biasa, soleh dan solehah yang senantiasa dirahmati Allah. Berikut ada beberapa cara atau tips agar kita tetap semangat berkarya dan berkreasi di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita mempunyai niat. Milikilah niat untuk berkarya dengan semangat dan tetap optimal. Kita niatkan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari pahala dari Allah. Kita harus bisa menahan semua segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa dan membatalkan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, atur porsi makan saat sahur. Ayo kita penuhi menu-menu sahur kita dengan karbohidrat,
protein dan serat. Kita jangan bermalas-malasan dalam bersahur. Karena kalau sahur kita tidak memenuhi porsinya, kita seharian akan lemas sehingga tidak bisa berkarya dan berkreasi untuk mengisi bulan Ramadan ini. Yang ketiga, mengatur jam tidur. Baik malam ataupun siang, kita jangan terlalu banyak tidur. Jangan terlalu tidur larut malam, karena nanti kita harus bangun saat sahur. Kemudian kita jangan tidur kembali setelah sahur dan sholat subuh. Karena apabila itu kita lakukan, badan kita akan terasa sakit, badan kita akan terasa lemas. Anak-anakku yang berbahagia, cara dan tip yang keempat yaitu senantiasa menjaga kesehatan tubuh. Kenalilah tubuh kita, kenalilah kapasitas tubuhmu sendiri. Hindari makanan yang tidak menyehatkan dan kegiatan yang sia-sia yang nantinya tidak akan mendukung amal ibadah kita di bulan Ramadan. Tip yang kelima yaitu senantiasa rutin beribadah. Dengan memperbaiki kualitas ibadah kita yang dulunya kita masih melaksanakan dengan belum rutin, masih bolong-bolong, mari kita rutinkan, kita perbaiki amal ibadah kita di bulan Ramadan. Yang keenam, ini anak-anak yang sangat menyenangkan, yaitu mari kita mengisi waktu dengan kegiatan yang seru agar puasa tidak terasa berat, yaitu kita bisa melakukan mengikuti pondok Ramadan atau pesantren kilat. Kita bisa menambah hafalan doa harian, menambah hafalan Al-Quran, juga bisa menambah aktivitas amal ibadah kita. Kemudian kita bisa membuat perpustakaan keluarga. Kita mengumpulkan buku-buku yang ada di rumah, kita buat di pojok baca di ruang keluarga kita. Bila menjelang berbuka puasa, kita bisa ngabubukrit, bukan ngabuburit, tapi ngabubukrit, yaitu membaca bersama keluarga. Setelah itu kita bisa saling menyampaikan apa yang kita baca, yang kita ceritakan. Daripada kita ngabuburit di jalan-jalan yang manfaatnya tidak begitu banyak, dan ini juga masih rawan karena masih di masa pandemi ini. Selanjutnya kita saling bertukar cerita seperti tadi, saling bercerita yang seru, bisa kisah Nabi, Rasul, sahabat, serta tokoh-tokoh. Selanjutnya kalian bisa lakukan adalah menyalurkan bakat potensi yang ada pada kalian. Bila kalian senang melukis, bisa kalian lakukan melukis, membuat kerajinan tangan, itu bisa untuk meningkatkan kreativitas kita. Selanjutnya kita bisa memasak atau praktek. Jadi kita bisa mempraktekkan tip-tip masakan yang pernah kita lihat yang sederhana, daripada kita mengeluarkan uang terus, kuliner terus. Bahkan kalau kita bisa praktek dari menu-menu yang ada, kita bisa menjadi berwirausaha, kita bisa berentrepreneurship. Selanjutnya yaitu kita bisa kegiatan yang bisa menimbulkan kreativitas, yaitu kita bisa menyiapkan menu buka bersama keluarga. Kemudian kita juga bisa membuat takjil bersama teman-teman kita, kemudian kita bagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kita juga bisa bersilaturahim atau jalan-jalan mengunjungi kerabat saudara kita. Karena dengan bersilaturahim dan berjalan-jalan mengunjungi sahabat, kerabat, kita insya Allah akan hikmahnya salah satunya dipanjangkan usia kita. Kemudian yang tidak kalah seru lagi, kita bisa mendekorasi kamar tidur kita.
Kita hias kamar tidur kita bersihkan, kita beri poster, kita beri hiasan agar lebih menarik. Kemudian kita juga bisa membuat poster-poster yang bertema Ramadan, yang bisa memberikan motivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Selanjutnya kita juga bisa melakukan sepeda santai atau berjalan setelah sholat subuh. Di samping mengisi kegiatan, kita juga memperoleh kesehatan, kebugaran tubuh kita. Selanjutnya ya ini yang tidak kalah menarik dan serunya, kita bisa gardening atau berkebun. Dengan berkebun ini kita juga bisa berkarya, bisa menghasilkan tanaman yang akan bisa kita jual ataupun bisa kita berikan kepada saudara kita, teman kita, atau pada tetangga kita. Demikian beberapa tips cara agar tetap kita berkarya dan berkreasi meski kita sedang puasa. Pilihlah kegiatan sesuai keinginanmu. Lakukan dengan menyenangkan. Mari kita kenali diri kita kenali potensi kita gali potensi kita dengan memperbaiki diri kita. Semoga di bulan Ramadan tahun ini bisa memberikan lebih manfaat, bisa memberikan berkah kepada kita, kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Dan kita dapat meningkatkan derajat keimanan kita. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.